Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas nikmat dan izinnya, saya dapat menyelesaikan tugas ini dalam bentuk video presentasi. Perkenalkan, nama saya Kikin Ahmad Fadilah dengan NIM 23500314040. Saya adalah seorang mahasiswa program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Jenderal Ahmad Yani. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membuat video tutorial sebagaimana bentuk penyelesaian tugas ujian akhir semester, yaitu tentang cara menggunakan aplikasi perencanaan bangunan air. Aplikasi ini merupakan salah satu alat penting yang mendukung efisiensi dan akurasi dalam proses perencanaan infrastruktur sumber daya air seperti saluran irigasi, bendung, dan drainase. Harapannya semoga video tutorial ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi siapapun yang sedang belajar atau bekerja di bidang teknik sipil. Oke, setelah baik untuk selanjutnya saya akan melanjutkan video kali ini dengan membahas soal yang pertama, yaitu penjelasan mengenai delineasi daerah aliran sungai serta penyusunan layout peta menggunakan aplikasi ArcGIS. Nah, untuk menjawab soal yang pertama, langkah awal yang perlu kita pahami adalah bagaimana melakukan delineasi daerah aliran sungai secara spasial. Delineasi daerah aliran sungai adalah proses penentuan batas wilayah tangkapan air yang mengalir menuju satu titik outlet atau sungai utama. Proses ini penting dalam perencanaan bangunan air karena menentukan seberapa luas wilayah yang mempunyai air hujan ke suatu titik tertentu, yang nantinya akan berpengaruh pada debit aliran dan kapasitas bangunan air seperti bendung, saluran, dan lain-lain. Secara teknis, delineasi daerah aliran sungai dilakukan dengan memanfaatkan data DEMNAS Digital Elevation Model yang mempresentasikan ketinggian permukaan tanah. Melalui data ini, kita bisa mengidentifikasi aliran permukaan dan menentukan arah aliran air. Oke, setelah tadi saya menjelaskan teorinya, sekarang kita langsung praktikkan bagaimana cara melakukan delineasi daerah aliran sungai menggunakan aplikasi ArcGIS. Baik, untuk langkah pertama, kita memulai dengan membuka aplikasi ArcGIS. Setelah aplikasi terbuka, kita bisa membuat file project baru sebagai wadah untuk tempat penyimpanan data. New, blank map, lalu oke. Nah, selanjutnya kita akan mengatur sistem koordinat. Caranya yaitu klik kanan pada layer, properties, lalu ke koordinat sistem. Di sini saya menggunakan WGS 1984 UTM Zone 47N karena sistem ini sesuai dengan zona perencanaan wilayah kerja saya. Nah, klik apply, oke. Setelah sistem koordinat selesai diatur, langkah berikutnya adalah menambahkan data DEMNAS ke dalam peta. Caranya yaitu klik menu add data, lalu kita tambahkan data DEMNAS yang sudah kita siapkan sebelumnya. Nah, sekarang kita blok saja, shift, nah, langsung add. Nah, dengan begitu data elevasi permukaan wilayah sudah berhasil ditambahkan dan siap untuk diproses lebih lanjut dalam tahapan delineasi daerah aliran sungai. Selanjutnya kita perkecil dahulu atau sesuaikan terlebih dahulu tampilan jarak pada peta agar lebih mudah dalam proses pengolahan. Sebelum ke tahap selanjutnya, kita perlu memastikan bahwa data DEMNAS yang kita gunakan sudah sesuai dengan standar. Caranya yaitu klik pada salah satu data DEMNAS lalu ke properti. Nah, pada tampilan ini pastikan bahwa pixel type-nya itu floating point dan pixel depth-nya itu 32 bit. Lalu oke. Jika data sudah dipastikan sesuai, kita bisa melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu menggabungkan seluruh data raster menjadi satu file.
menggunakan fungsi mosaic to new raster. Caranya yaitu kita ke search, lalu kita di sini kan dalam analisis selanjutnya. Selanjutnya kita nonaktifkan dulu data Demnas yang tadi untuk memastikan data sudah tampil dengan baik. Nah, pada merge dem ini kita klik kanan lalu zoom to layer. Nah, seperti yang terlihat mosaic sudah tampil dengan yang baik. Selanjutnya kita akan Nah, selanjutnya kita akan memproyeksikan ke zona UTM yang ada di Indonesia. Caranya yaitu kita pergi ke search, lalu kita di sini klik projected project raster. Kita klik yang paling atas sini. Nah, untuk input raster kita bisa pilih merge dem untuk di drag ke sini. Nah, untuk output raster kita menggunakan data yang tadi. Lalu untuk name-nya save. Nah, untuk output koordinat sistemnya kita menggunakan WGS 1984 UTM John 47N. Lalu oke. Selanjutnya kita tunggu lagi sampai project raster ini berhasil. Oh guys, project rasternya kita gagal. hmm, bagaimana ya? Hmm. Selanjutnya kita akan memproyeksikan ke zona UTM yang ada di Indonesia. Caranya yaitu kita klik search, lalu kita tulis project raster, lalu klik project raster yang di atas ini, lalu drag data merge dem ini ke sini, dan untuk output koordinat sistem kita pilih sesuai yang tadi. Ini nggak bisa ya, ntar. Nah, ini kita klik. Nah, di sini save. Untuk output koordinatnya kita menggunakan WGS 1984 UTM-JOT 47N. Selanjutnya oke. Kita tunggu sampai project rasternya sampai berhasil. Nah, untuk project raster kita sudah berhasil. Selanjutnya kita bisa mematikan dulu centang biru pada centang ini pada merge dem. Selanjutnya kita akan masuk ke menu add, lalu add base map. Lalu kita pada tampilan ini pilih imagery, lalu add. Kita tunggu. Nah, berikut tampilan
Basemap. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan menambahkan layer dari data topografi bendung yang kita sudah dapat. Untuk caranya yaitu klik ke add data, lalu menambahkan data topografi. Selanjutnya kita akan menambahkan layer dari data topografi bendung yang sudah didapat. Untuk caranya gitu, kita pergi ke add data. Di sini selanjutnya kita akan menambahkan file data topografi. Lalu klik ini 2 kali. Nah, pada tampilan ini berikut ada annotation, multipage, point, polygon, dan polyline. Di sini kita cuma memakai annotation, ctrl, lalu polyline. Mana kita mau guys? Di sini kita bisa mematikan data base mapnya dan data situasinya biar gak terlalu berat. Di sini kita akan mendenaliasikan das dan di sini kita akan mendenaliasikan. Di sini kita akan mendenaliasikan data das atau menurunkan. Di sini kita akan menurunkan resolusi spasialnya dulu, yaitu caranya kita ke search, lalu cari resample. Nah, kita pilih resample yang data manajemen. Nah, pada tampilan ini, pada bagian input raster, kita bisa mendrag project Demnas ke sini. Dan untuk output datanya seperti yang tadi, menggunakan file yang sama. Lalu untuk namesheetnya kita memberikan nama resdem 30.
Resdem 30 tip. Nah, untuk output cell size-nya kita biarkan saja, dan untuk Y-nya, untuk X-nya kita tik 30, dan untuk Y-nya pun sama 30. Lalu oke. Kita tunggu sampai hasil resampelnya berhasil. Baik, resampelnya sudah selesai. Sekarang kita bisa matikan dulu layar projected dem. Lalu kita bisa pergi ke geoprocessing. Kita pilih environments. Lalu kita pilih ada parallel processing. Di sini kita ketik 0. Oke. Setelah itu kita ke search. Kita cari file. Nah, di sini kita menggunakan file spatial analysis. Nah, ini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Untuk input superset rasternya kita menggunakan resdem 30 tip. Nah, untuk output sama seperti yang tadi. Di sini kita beri nama file.tip. Lalu save. Lalu oke. Tunggu. Nah, untuk file juga sudah berhasil. Selanjutnya kita akan mematikan layer pada resdem. Selanjutnya kita akan mencari arah aliran. Caranya yaitu kita cari ke search. Lalu kita klik flow. Kita klik flow direction. Pilih yang ini. Seperti biasa untuk input surface-nya kita drag yang paling atas ini filter. Lalu untuk output flow direction-nya seperti yang tadi, untuk namanya fdr dot tip. Oke, lalu save. Lalu oke. Nah, setelah selesai pada tampilan kali ini, kita pastikan bahwa di sini ada angka 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, sama 128, 128. Selanjutnya kita akan mencoba flow akumulasi. Caranya yaitu kita ke search, terus di sini kita bisa ketik juga flow akumulasi. Nah, kita klik pada bagian yang paling atas.
Untuk inputnya kita pilih yang FDR tip ini. Seperti biasa untuk outputnya juga pakai data yang sama. Untuk penamaan di sini kita bisa menggunakan facc.tip, lalu kita save, lalu oke. Tunggu sampai berhasil. Nah, untuk flow akumulasi telah berhasil dibuat dan tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita bisa eh, nonaktifkan dulu data centangnya untuk FDR dan fill. Lalu untuk memperjelas aliran sungai di sini, kita bisa ke app ACC ini, klik kanan, terus properti, lalu pindah ke simbologi. Nah, untuk nah, beda mas tampilan simbologina. Oh iya, simbologi. Oh, classified. Jadian lagi. Nah, lalu untuk cara memperjelas aliran sungai di sini, kita bisa ke FACC ini, klik kanan, lalu ke properti. Nah, kita bisa ke tabel simbologi ini, lalu ke classified. Terus untuk classesnya kita ganti menjadi 2, dan untuk klasifikasinya kita tempatkan untuk mendekati 0 tapi tidak pada nolnya. Lalu oke.
Nah, untuk simbol ini bisa diubah dengan no color, dan untuk ini warna cerah supaya biar kelihatan. Lalu apply, oke. Nah, di sini pada tampilan ini sudah terlihat ya bahwa aliran sungainya. Lalu kita bisa cek juga pada base map. Nah, sudah sesuai apa belum? Lalu kita bisa nyalakan data situasi. Nah, selanjutnya kita akan mencari titik bendung, yaitu caranya dengan kita pilih katalog, lalu kita ke tempat penyimpanan yang sebelumnya, yang tadi kita menyimpan file-file seperti Resdom, Projected, Data Regis, dan yang lainnya. Lalu kita bisa klik kanan, lalu ke new, pilih eh, lalu kita bisa beri nama titik underscore bendung. Untuk fitur type-nya yaitu point. Untuk special reference-nya kita bisa edit dulu. Nah, pilih sesuai zonanya, yaitu saya menggunakan zona WGS 1984 UTM zone 47N. Lalu oke. Lalu klik oke lagi. Lalu kita pergi ke editor, lalu ke start editing. Nah, di sini ada tampilan titik bendung yang kita buat tadi. Lalu oke. Lalu continue. Lalu kita akan memunculkan create fitur. Kita pergi ke editor, lalu kita ke editing Windows, lalu kita ke create fitur. Nah, di sini tampilan titik bendung lagi. Mas, ini tengah mas titik bendung mas, tengah titik bendung. Untuk pada tampilan ini kita bisa belum eh, melihat bahwa ini adalah
Lalu kita pilih saja titik bendung di sini. Nah, di sini kita kan belum kelihatan di sini ya. Kita bisa menyalakan fitur base map. Nah, setelah dinyalakan tampilannya akan seperti ini. Lalu kita akan pilih lokasi yang akan ditempatkan pada titik bendung. Bentar ya, loading. Lalu kita akan, jika sudah menempatkan titik bendung, kita akan kembali ke editor. Lalu kita akan stop editing. Lalu yes. Setelah menempatkan titik bendung, kita lanjut lagi ke search. Kita cari snap point. Nah, oh bukan snap on point, tapi snap or point. Lalu klik ini. Setelah menempatkan titik bendung, kita lanjut untuk mencari lagi. Ke search, kita klik snap point. Nah, untuk snap for point tampilannya akan seperti ini. Untuk input raster yaitu kita menggunakan titik bendung ini, lalu ke sini. Anjing.
Setelah menempatkan titik bendung yang tadi, kita bisa lanjut untuk mencari snap or on point, snap for point yang ini. Nah, pada tampilan ini kita bisa menambahkan titik bendung ini ke sini. Lalu untuk PowerPoint filenya akan otomatis terisi. Dan untuk input accumulation raster, kita bisa mendrag dari data yang tadi, lalu kita bisa beri nama. Untuk input accumulationnya kita bisa mendrag yang associative ini. Dan untuk outputnya kita bisa simpan dan beri nama snap.tip. Tip. Save. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, setelah berhasil, pada tampilan ini akan ada titik hitam atau kotak hitam seperti ini. Selanjutnya kita akan mendeniliasikan das dengan cara kita klik pada search juga, kita cari watershed shed yang ini. Untuk input flow directionnya yaitu FDR tip. Ini kita klik di sini. Untuk inputnya yaitu snap tip yang tadi. Terus untuk outputnya kita akan memberi nama dash underscore bendung dot tip, lalu save, lalu oke. Selanjutnya kita akan matikan layer. Nih, di pada mana namanya? Sama.
Nah, jika berhasil tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita bisa mengklik eh, 2 kali pada das bendung tip. Selanjutnya kita bisa mengklik 2 kali pada layer das bendung tip. Nah, di sini kita bisa ke display dan untuk transparansinya kita bisa isi saja 30. Lalu untuk simbologinya yaitu nah untuk di simbologinya kita classifiednya yaitu di classesnya kita beri 1. Lalu warnanya kita bisa ganti menggunakan warna nih. Lalu oke. Selanjutnya tampilannya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat layout dari peta ini. Nah, buat caranya kita pergi ke layout view. Mas. Mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Mohon maaf bila masih banyak ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf. Sekian tutorial dari saya. Mungkin masih banyak ada kekurangannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun sikap.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Seperti yang terlihat, mosaik sudah tampil dengan yang baik. Selanjutnya, kita akan